Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Prawyang Channel, kali ini kita berjumpa lagi untuk menambah wawasan keilmuan tentang sosok Satrio Piningit yang selalu menjadi pembicaraan orang banyak. Kali ini saya sudah mempunyai judul ataupun bahan untuk saya pertanyakan kepada orang yang saya anggap lebih tahu dari saya. Barangkali bisa bermanfaat bagi saya ataupun sedulur Prawyang Channel. Ya, sedulur Prawyang Channel, langsung saja kita bertanya kepada narasumbernya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa nih, Mbah, saya sowan ataupun berkunjung ke rumah panjenengan, Mbah, mau bertanya-tanya lagi, Mbah, tentang perihal Satrio Piningit lagi, Mbah, kepada panjenengan. Ya, masalah Satrio Piningit lagi ya. Iya, Mbah. Tapi perlu diingat, jawaban saya itu bukan suatu pembenaran ya, karena ini hanya sekedar hasil orang saya sendiri ya, dan bukan suatu pembenaran ya. Benar mutlak punya yang kuasa ya. Iya, Mbah. Tuhan. Karena ini hanya sekedar pendapat, kayak gitu. Iya, Mbah. Jadi nggak usah dipaksakan untuk menjadi suatu pegangan ya, hanya sekedar pendapat lah, ataupun hasil daripada bahasa Jawanya itu gedung rasa. Siapa tahu bisa berguna bagi orang lain ataupun yang mendengarkan, kayak gitu. Iya, Mbah. Jadi nggak usah dipaksakan untuk menjadi pegangan ataupun dipaksakan untuk benar, itu nggak seperti itu ya. Iya, Mbah. Hanya sekedar apa, tukar kawruh ataupun tukar pendapat ya. Iya, Mbah. Siapa tahu dengan tukar pendapat kita akan mendapatkan sesuatu hal yang bisa berguna bagi kita dan mungkin bagi orang lain. Kalau yang mendengarkan, siapa tahu bisa dipakai orang lain, kan gitu. Iya, Mbah. Ya, masalah Satrio Piningit apa yang mau ditanyakan? Jadi begini, Mbah, sebelumnya saya kesini itu saya sudah mempersiapkan judul, Mbah, untuk ditanyakan kepada si Mbah, untuk dijelaskan penjabarannya loh, Mbah. Ini saya mau bertanya tentang Satrio Piningit. Kan ada yang menamakan Satrio Piningit itu sebagai pohon ilmu. Lah, kalau pohon ilmu itu penjabarannya seperti apa, Mbah, menurut panjenengan, Mbah? Ya, jadi begini ya, Satrio Piningit pohon ilmu berarti kan sosok manusia yang mempunyai berbagai macam kelebihan, ataupun pertama bisa jadi pengayom masyarakat. Itu kan ibarat juga bisa dijadikan pohon ya. Oh iya, Pengayom itu ibaratnya kan fungsi daripada pohon itu mengayomi diantaranya ya. Mengayomi itu bisa membuat orang lain nyaman, pertama. Kedua, pohon ilmu itu bisa dimaksud juga memberikan pencerahan kepada orang lain, ataupun memberikan petunjuk ke orang lain yang berupa bermacam-macam pandangan lah ya, ataupun kata-kata, tergantung yang lagi dibutuhkan oleh orang tersebut yang meminta pendapat ataupun petunjuk. Ya, kayak gitu. Pohon ilmu juga bisa dikatakan Satrio Piningit memberikan ilmu kepada orang lain, ataupun banyaknya ilmu Satrio Piningit itu juga bisa termasuk pohon. Banyaknya ilmu Satrio Piningit itu ya sangat bisa seorang Satrio Piningit dikatakan pohon ilmu, karena kaya dengan keilmuannya tentang kehidupan. Jadi di dalam hidup ini Satrio Piningit itu lebih tahu daripada orang biasa tentang cara menghadapi kehidupan ini. Cara menghadapi kehidupan ini lebih tahu daripada orang biasa loh. Makanya sering disebut pohon ilmu, karena di dalam kehidupan Satrio Piningit segala sesuatu itu pasti menemukan penyelesaian seberat-beratnya masalah yang
dihadapi seorang satrio bingit pasti bisa diselesaikan. Di dalam hidup juga satrio bingit selalu berpandangan luas, itu juga yang membuat satrio bingit kaya akan keilmuannya. Ilmu yang dikuasai satrio bingit itu sangat beragam dan berwarna ataupun banyak, ya. Iya Mbah. Ilmu yang jadi itu ilmu menghadapi hidup, ya, bukan ilmu masalah spiritual. Cenderung kita berpandangan ke masalah ilmu spiritual, ya, itu nggak seperti itu. Cuma ilmu kehidupan itu kan banyak, jadi jangan kita terus beranggapan sosok seorang satrio bingit itu benar-benar selalu harus dijelaskan pakai spiritual, itu enggak seperti itu juga, ya. Iya Mbah. Jadi makna daripada pohon ilmu itu kan karena ilmunya banyak dan ilmu itu sering dipetik orang lain, ya. Untuk apa? Untuk hidup loh, untuk hidup orang lain, ataupun di saat orang lain ibaratnya kebingungan, selalu menjadi petunjuk ilmu-ilmu satrio bingit loh. Cara menunjukkannya kan melalui perbuatan. Jadi satrio bingit itu nggak usah mengaku dengan, ibaratnya nggak usah mengaku satrio bingit pun nggak masalah. Jadi nggak mengakui lah bahwa dia satrio bingit, kan nggak seperti itu. Ibaratnya dia kan hanya melakukan, nggak perlu pengakuan lah, ya. Iya Mbah. Hanya melakukan. Jadi masalah pohon ilmu, kembali lagi pohon ilmu lah, ya. Iya Mbah, pohon ilmu Mbah. Ya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan seorang satrio bingit ke orang lain. Ilmu kehidupan lah, ya. Bagaimana cara menghadapi kehidupan, satrio bingit selalu membimbing kepada orang lain dengan cara memberikan nasihat, memberikan pandangan yang bisa dijadikan bahan untuk pengetahuan secara bermasyarakat loh, secara dunia nyata loh. Bagaimana cara bermasyarakat, bagaimana cara bergaul, itu juga diajarkan. Bagaimana cara kita berbuat baik, bagaimana cara kita menanggapi suatu permasalahan juga diajarkan. Itu juga sebuah keilmuan yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia lainnya, kan kayak gitu. Jadi pohon ilmu itu, ya, seseorang satrio bingit bisa jadi pohon ilmu karena diantaranya bisa mengayomi, bisa memberikan dalam arti hasil buah itu bisa diibaratkan kan nasihat yang bisa berguna bagi masyarakat. Selama masyarakat membutuhkan, berarti kan memetik. Iya Mbah. Nah, memetik berarti kan orang memetik kan tetap harus ke pohonnya. Nah, pohonnya kan satrio bingit, kan kayak gitu. Jadi satrio bingit itu memberikan lewat apa? Nasihat. Bentuk keilmuannya kan kayak gitu, memberikan suatu pandangan-pandangan yang berguna bagi orang lain. Terus pohon itu juga banyak fungsi, ya. Di antaranya salah satunya membuat penghijauan, kan pohon kayak gitu, ya kan? Penghijauan dalam artian selalu melestarikan budaya. Seorang sosok satrio bingit melestarikan budaya, terutama yang ada di Nusantara ini, dan mengajarkan ke orang-orang saat ini supaya apa? Dilestarikan. Bahasa Jawanya ya diuli-uli, kayak gitu. Itu juga kalau diartikan pohon loh, itu sebagai penghijauan, kayak gitu. Akarnya, ya, akar pohon kan harus ada akarnya, iya kan, nggak mungkin nggak ada akarnya. Akar itu bisa dilambangkan dengan persaudaraan satrio bingit, rasa persaudaraan satrio bingit yang kuatnya luar biasa di antara satrio bingit ke orang-orang, ya gitu. Jadi masalah
pergaulan Satrio Bingit itu bisa dikatakan juga sebagai simbol daripada akar pohon itu. Karena apa? Kita hidup itu nggak bakalan bisa hidup sendiri. Ya, seorang Satrio Bingit itu sadar bahwa di dunia ini kita nggak sendiri. Banyak yang harus kita ajak bareng menghadapi kehidupan lo. Sadar juga bahwa lebih indah menghadapi kehidupan dikala ada kebersamaan ataupun rasa persaudaraan, dikala cobaan menghadang ataupun menimpa pun, kalau kita rasa persaudaraannya kuat pun akan lebih mudah menghadapi. Ujian kan tetap ada yang namanya manusia hidup, kan gitu. Cuma ibaratnya ujian itu kalau dibilang beban kan, ibaratnya kalau ujian itu nilai bebannya 50 kilo. Kalau diangkat orang satu mungkin berat lah ya. Cuma kalau diangkat dari mengangkatnya itu lebih dari satu, misalnya 10 orang, kan lebih ringan, bahkan sangat ringan, kan kayak gitu. Karena seorang Satrio Bingit sadar dengan kayak gitu juga suatu cara ataupun suatu perlambang juga daripada Satrio Bingit itu pohon ilmu. Nah, terus daun ya, ataupun daun dan ranting lah ya. Dan ranting pohon itu kan selalu bercabang dan banyak ya. Iya, Mbak. Itu penggambaran daripada ilmu-ilmu Satrio Bingit itu banyak sekali ya. Dan terserah yang mau memetik, mintanya ilmu apa. Kan kayak gitu. Oh iya, Mbak. Serba ada ya. Serba ada ya. Selama itu enggak melanggar rasa ketuhanan, tapi Oh iya, Mbak. Iya, karena Mbak. itu ada aturannya. Ada batasan ya, Mbak ya. Ya walaupun banyak cuma ada aturannya. Iya, Mbak. Jadi nggak sembarangan. Nah, daun itu juga ada artinya. Nah, daun itu ibaratnya kan kalau pohon hidup kan daunnya hijau, kan gitu, nggak kering loh. Iya, Mbak. Jadi daun itu pun banyak sekali, kan gitu. Jadi diperlambangkan dengan daun. Daun itu artinya apa? Daun itu ibaratnya bagi seorang Satrio Bingit itu kan ya, daun-daun itu kan ibaratnya kan ilmu yang diberikan ke Satrio Bingit itu selalu lestari ataupun semakin banyak diberikan ke orang lain dan semakin dipelihara sama orang lain dan akan selalu digunakan. Itu kan ibaratnya semakin banyak kan, semakin subur, otomatis daunnya selalu segar, ini itu. Jadi rasa ataupun rasa keilmuan Satrio Bingit digunakan, semakin banyak digunakan orang lain, sosok Satrio Bingit itu semakin senang, semakin lega, Bangga ya, Mbak. bangga. Karena apa? Sebuah ilmu kalau dipakai orang lain dan bisa berguna bagi orang lain kan ada kebanggaan tersendiri, kan kayak gitu. Kebanggaan itu berupa apa? Berarti hidup ini lebih bermanfaat, kan kayak gitu. Bermanfaat itu kan banyak, bukan buat diri saja, bagi orang lain. Kalau bisa bermanfaat kan sangat luar biasa, kan kayak gitu. Jadi itu simbol-simbol yang saya katakan itu bisa dikatakan seorang sosok Satrio Bingit bisa dikatakan pohon ilmu. Oh iya, Mbak. Ya, pohon ilmu kan yang namanya ilmu itu sungguh luar biasa banyaknya ya. Ilmu bisa dikatakan banyak tergantung yang membutuhkan. Juga tergantung manusianya kan banyak, butuhnya juga beda-beda. Iya, Mbak. Tapi seorang sosok Satrio Bingit itu kalau diminta pendapat atau mendapatkan ilmu termasuknya, Iya, Mbak. itu selalu bisa menjawab. Dengan apa? Dengan kepintarannya dia, olah pikirnya dia. Karena apa? Sosok seorang Satrio Bingit cara berpikirnya melebihi dari takaran orang biasa. Itu yang bisa ibaratnya digunakan Satrio Bingit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang
dari sedulur-sedulur Satrio Bingit ataupun orang yang di dekat-dekatnya Satrio Bingit, kayak gitu. Iya Mbah. Berarti ya Mbah ya, penjabarannya sangat luas ya Mbah tentang pohon ilmu itu ya Mbah. Ya sangat luas karena pohon itu kan semakin lama semakin besar, kan jelas ya. Akarnya juga semakin kuat, semakin banyak. Rantingnya juga semakin banyak, semakin banyak juga kalau tambah usianya. Kan itu. Iya Mbah. Terus pohon itu bukan hanya satu, banyak. Kan kayak gitu. Iya Mbah. Banyak itu disimbolkan bahwa seorang Satrio Bingit itu bisa di mana saja sanggup menjalani kehidupan ini, di mana saja itu sanggup. Enggak pernah memilih-milih Kehidupannya. Mau di mana-mana itu enggak pernah mengeluh. Mau dimasukkan dalam keadaan apapun selalu bersyukur. Karena sifat syukur itu adalah juga ciri daripada seorang Satrio Bingit juga. Kayak gitu. Iya Mbah. Berarti apa Mas, pohon ilmu itu juga bisa untuk digunakan masyarakat lebih banyak ya Mbah ya? Ya, bisa digunakan masyarakat supaya lebih bermanfaat. Iya Mbah, maksudnya Mbah. Yang penting ya, yang namanya pohon jangan sampai ditebang. Jangan sampai ditebang. Ya, Iya Mbah. jangan sampai ditebang. Yang dimaksud jangan ditebang itu jangan disakiti. Pohonnya itu ya Mbah ya? Ya, karena kalau disakiti, walaupun pohon itu tumbuh, Iya ya, Mbah. tapi kan tumbuhnya ibaratnya lama jadinya. Karena itu sih Mbah udah tersakiti ya Mbah ya? Ya, karena berarti kan nggak ada kesuburan, Dalam bertumbuhnya ya? ya, ataupun nggak ada pupuk, kan kayak gitu. Iya Mbah. Jadi kalau pohon itu dipupuk dengan rasa persaudaraan, secara otomatis pohon itu akan cepat tumbuh, akan cepat kuat, dan akan cepat berbuah. Cepat bisa dinikmatin hasilnya ya Mbah ya, ceritakan kayak gitu ya? Kan orang banyak, bukan Satrio Bingit, Iya, kan Mbak. kayak gitu. Iya Mbah. Jadi setiap kita mendengar orang yang mengaku Satrio Bingit, malah justru kita akan harusnya itu semakin senang, ya. Iya Mbah. Itu pesan saya, karena semakin banyak sosok seorang Satrio Bingit, berarti semakin banyak pula hadir kebaikan-kebaikan, ya, Iya Mbah. yang ada di alam nyata ini, kan kayak gitu. Jadi kalau banyaknya, semakin banyak kebaikan, akan semakin kuat dunia ini, akan semakin langgeng, akan semakin jauh dari mara bahaya ataupun bencana. Iya Kayak Mbah. gitu. Iya Mbah, terima kasih sekali Mbah ini Mbah penjabarannya Mbah atas Satrio Bingit itu pohon ilmu Mbah, sangat bermanfaat bagi saya Mbah. Penjelasannya panjenengan juga gampang dipahami Mbah oleh saya Mbah. Mudah-mudahan di sahabat Prawayang channel juga bisa bermanfaat Mbah. Ya, tapi perlu diingat, penjelasan saya itu hanya sekedar orang saya sendiri, ya, bukan suatu pembenaran, karena benar mutlak itu milik Tuhan yang Maha Kuasa. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Iya, Pak. Gitu. Jadi penjelasan saya, kalau ibaratnya sependapat, ya monggo dipakai. Kalau enggak sependapat, ya enggak usah dipakai. Iya, Pak. Buang, karena itu saya enggak memaksa untuk percaya apa yang jadi pendapat saya, gitu. Iya, Pak. Jadi kita cuma niat ataupun berusaha tukar kawruh ataupun tukar pikiran ataupun tukar pendapat. Karena apa? Karena itu kan tugas manusia. Karena itu Iya, siapa Mbak. tahu dengan hadirnya kalian di sini, sering ke sini, kan menambah apa
perseduluran, kan kayak gitu, silaturahmi jadi nggak putus, kan kayak gitu. Iya Mbah. Jadi ya kayak gitulah pesan saya. Jawaban saya itu nggak susah diperdebatkan ataupun ini hanya sekedar pendapat lah. Ya, Bisa Mbak. dipakai bisa enggak, karena gitu ya. Ya Mbah, terima kasih Mbah. Cukup lah ya. Ya Mbah, terima kasih Mbah atas penjelasannya Mbah. Saya mohon pamit Mbah untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.